Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Di dalam Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai dengan 15, kita boleh merenungkan bersama tentang bagaimana karya evangelisasi itu dimulai oleh Yesus sendiri, dan karya itu terus digaungkan di dalam seluruh perjalanan hidup kita sebagai orang beriman. Di dalam Injil, Yesus melibatkan para muridnya di dalam pewartaan kerajaan Allah. Para murid diberi kekuatan dan kuasa yang dibutuhkan untuk boleh mendukung karya pewartaan mereka. Yesus minta mereka untuk tidak gelisah dalam menjalani hidup, apalagi di dalam karya pewartaan mereka. Karena yang pasti Tuhan selalu mendampingi mereka. Tapi mari pada kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu untuk kita merenungkan lebih dalam apa itu sesungguhnya karya evangelisasi. Evangelisasi adalah membawa kabar gembira Injil itu ke dalam seluruh lapisan hidup manusia dan membaharui manusia dari dalam. Evangelisasi atau pewartaan pengabaran Injil itu juga tidak lain merupakan pewartaan Kristus yang dilakukan dengan kesaksian hidup dan juga kata-kata. Maka di dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 905 menandaskan begini: kaum awam itu melaksanakan tugasnya sebagai nabi juga melalui penginjilan, yaitu pewartaan Kristus yang disampaikan dengan kesaksian hidup dan kata-kata. Lumen Gentium artikel 35. Evangelisasi bukanlah pertama-tama suatu program, melainkan ini yang paling penting, suatu proses yang tidak pernah berakhir. Artinya berlanjut terus-menerus. Para murid pergi dan menjadikan mereka murid-murid, membaptis mereka, lalu mengajar mereka sampai mereka itu menjadi murid-murid yang baru dan mampu melaksanakan tugas pergi itu. Maka Paulus karena menulis demikian. Akhirnya orang yang telah menerima warta Injil akan mewartakannya juga kepada orang lain. Disinilah letak ujian terhadap kebenaran dan batu uji bagi evangelisasi atau penginjilan itu. Maka apabila seseorang telah menerima sabda Allah dan menyerahkan dirinya ke dalam kerajaan Allah, maka pada waktunya orang itu pasti akan bersaksi dan mewartakannya kepada orang lain. Bapak Ibu, inilah semangat penginjilan, semangat evangelisasi yang semestinya menjadi semangat kita. Bagaimana kita juga diutus untuk pergi menjangkau banyak jiwa untuk boleh mengalami karya penginjilan Tuhan itu. Tetapi yang paling utama Bapak Ibu, sebelum kita pergi, kita menginjili orang lain, kita mewartakan kabar kepada orang lain, kabar gembira Kristus itu, terlebih dahulu kita wartakan, kita hidupi untuk diri kita dulu, supaya kita sungguh-sungguh menjadi pewarta yang mumpuni, pewarta yang rendah hati, dan pewarta yang sungguh-sungguh menghidupi semua
nilai-nilai Injili itu di dalam hidup panggilan dan karya pelayanan kita. Jangan takut jadi pewarta, karena Tuhan pasti perlengkapi kita dengan berkat, tanda, mujizat. Karena sudah terjadi di dalam Injil bahwa Yesus juga memperlengkapi siapa saja yang Dia percaya dan Dia utus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.